Bismillah, Assalamualaikum, halo semuanya. Semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, selalu dimudahkan segala urusan, dan tentunya murah rezeki. Sebuah kisah terbaru dalam judul Melawan Kiriman Gaib Jin Kebo Ireng di toko batik Mas Wicak. Langsung saja kita masuk ke ceritanya di YouTube channel Fakta Sejarah. Pasar Anyar yang baru saja selesai direnovasi dan juga sudah diresmikan oleh Bupati seperti wajah baru yang penuh harapan. Dindingnya dicat cerah, lantai ubinya licin berkilau, dan kios-kios tertata lebih rapi dibandingkan bangunan lama yang dulu kumuh dan berbau pengap. Orang-orang ramai berdatangan sejak pagi, sekedar berbelanja atau hanya ingin melihat suasana baru. Hiruk-pikuk terdengar dari setiap sudut, seakan pasar itu bernafas lagi dengan energi yang lebih hidup. Di salah satu lorong tengah, kios kain milik Wicakra berdiri dengan papan nama sederhana, Kain Batik Murah Wicakra. Sejak awal membuka kios di pasar lama bertahun-tahun lalu, Wicakra dikenal sebagai pedagang yang jujur dan ramah. Senyumnya selalu menyambut pelanggan, bahkan kepada orang yang jarang membeli, hanya bertanya. Ia dan istrinya, Nastiti, merintis usaha batik itu dari nol, dan sedikit demi sedikit usahanya dikenal. Namun sejak pasar Anyar dibuka, keadaan justru berbalik arah. Saat kios lain ramai dipenuhi pembeli, kios Wicakra seperti kehilangan daya tarik. Beberapa bulan sebelumnya, waktu di pasar darurat di pinggir jalan, dagangannya aman-aman saja kok. Konsumen selalu balik kembali berbelanja. Tapi ketika pasar ini dibuka yang baru, ketika menempati kios baru itu, kain batik Wicakra seperti kehilangan daya tarik. Hari pertama ia masih bersemangat menata gulungan kain warna-warni di etalase, memastikan semuanya terlihat rapi. Tapi sepanjang hari, hanya ada 2 pembeli yang mampir, itu pun hanya membeli sedikit. Mungkin mereka masih belum terbiasa dengan tata letak baru kali ya, masih nyari-nyari posisinya gitu, gumamnya, berusaha menenangkan hati. Hari kedua, dagangan tetap sepi. Hari ketiga, malah lebih parah. Tak satu pun pembeli mampir hingga siang. Wicakra hanya duduk memandangi lorong yang ramai, melihat kios di seberang, kios milik Sardanu, pedagang yang sudah lama ia kenal, selalu penuh. Sardanu menjual kain batik juga, bahkan mirip dengan yang dijual Wicakra. Bedanya, pelanggan seakan tak pernah putus mendatangi kios itu. Wicakra mulai merasa gelisah. Setiap kali ia mencoba berdiri menyapa pembeli yang lewat, tubuhnya mendadak lemas, kepalanya berdenyut, seperti ditusuk jarum dari dalam. Matanya sering kabur, pandangannya berkunang-kunang, hingga gulungan kain tampak bergoyang di depan mata. Mungkin aku kelelahan kali ya, baru pindahan gitu, katanya pada diri sendiri, mencoba mencari alasan logis. Renovasi pasar membuat ia dan pedagang lain cukup repot memindahkan barang dagangan. Mungkin itu yang membuat tubuhnya drop. Namun, semakin hari gejalanya kian aneh. Ia merasa malas luar biasa setiap hendak membuka kios. Padahal sebelumnya ia selalu jadi orang pertama yang datang pagi-pagi sekali untuk menata kain. Kini, tubuhnya terasa berat, seperti ada yang menindih, seperti ada yang gondeli. Ia bahkan harus dipaksa Nastiti untuk berangkat. Di lain waktu, Mas, sampean kenapa sih? Kok kayak lemes-lemes gitu? Kata Nastiti suatu pagi melihat wajah suaminya pucat. Iya nih, badanku kayak gak enak, berat, kayak ada yang nindih, Tik, jawab Wicakra lirih. Ditambah-tambah keadaan toko kita yang kayak gitu, lemes jadinya, Tik. Mau ngapa-ngapain males. Nastiti terdiam, hanya bisa menatap dengan cemas. Hari itu Wicakra duduk di kiosnya dengan tubuh lemas. Kain-kain yang ia pajang tak lagi semenarik dulu, karena ia sudah kehilangan semangat untuk menatanya dengan rapi. Setiap calon pembeli yang lewat, ia hanya bisa menatap dengan tatapan kosong. Menjelang sore saat kios-kios lain mulai berkemas, Wicakra merasakan sesuatu yang berbeda. Udara di lorong pasar mendadak dingin, padahal cuaca di luar masih terik. Bulunya merinding tanpa sebab. Ia berdiri perlahan, mengedarkan pandangan. Lalu, dari ujung lorong, ia melihat sosok besar berwarna hitam. Bentuknya samar, seakan kabut pekat, tapi jelas lebih tinggi dan besar daripada manusia biasa.
Sosok itu bergerak perlahan, menyeret bayangan panjang di belakangnya. Wicakra tercekat, nafasnya memburu. Ia mengucek matanya, mengira itu hanya bayangan. Namun ketika menatap lagi, sosok itu masih ada, semakin dekat. Tubuhnya tegap, kepalanya besar, seperti hewan. Siapa itu? Gumamnya lirih, suaranya hampir tak terdengar. Tiba-tiba, sosok itu berhenti di depan kios Wicakra. Ia bisa merasakan hawa panas, sekaligus berat menyelimuti tubuhnya. Lututnya gemetar. Ia ingin berteriak memanggil orang, tapi mulutnya terkunci. Hanya dalam sekejap, sosok hitam itu lenyap, seperti disedot ke udara, tanpa suara, tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah bau amis menusuk hidung, seperti darah segar yang baru tumpah. Wicakra terhuyung jatuh ke kursi. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Meski udara terasa dingin menusuk, ia menatap ke sekeliling, berharap ada orang lain yang juga melihatnya. Tapi lorong pasar di kiosnya sudah sepi. Hanya ada suara pintu kios ditutup dan langkah pedagang yang pulang. Tangannya bergetar. Ia meraih segelas air minum dari termos kecil di bawah meja. Air itu diteguk cepat, tapi tenggorokannya tetap terasa kering. Dalam hati, ia berusaha meyakinkan diri. Mungkin cuma bayangan. Mungkin aku terlalu capek. Namun nalurinya berkata lain. Itu bukan sekedar bayangan. Ada sesuatu yang mengintai. Sesuatu yang bukan berasal dari dunia yang sama. Malam itu, di rumah, Wicakra sulit tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan sosok hitam besar itu muncul kembali. Denyut kepalanya tak reda, bahkan semakin parah. Ia menggeliat di ranjang, sementara Nastiti hanya bisa menatapnya dengan resah. Mas, apa sampean yakin gak perlu periksa ke dokter? Tanya Nastiti dengan suara pelan. Wicakra hanya menggeleng lemah. Besok, mungkin besok. Ia tak berani menceritakan apa yang ia lihat di pasar. Bagaimana mungkin ia menjelaskan kalau yang ia lihat bukan manusia? Dalam hati kecilnya, Wicakra tahu ini bukan sekedar sakit biasa. Ada sesuatu yang berusaha menutup jalannya. Bukan hanya sebagai pedagang, tapi juga sebagai manusia yang ingin tetap berdiri. Dan ia bisa merasakan ini baru permulaan. Keesokan harinya, Wicakra datang ke pasar lebih siang dari biasanya. Tubuhnya masih terasa berat. Kepala berdenyut seperti dipukul dari dalam. Begitu membuka kios, ia mencium aroma aneh. Bunga layu berserakan di depan rolling door, seperti amis bercampur anyir darah. Padahal ia yakin sudah membersihkan kios sehari sebelumnya. Gulungan kain di rak depan juga tampak berdebu, seakan sudah lama dibiarkan. Padahal baru kemarin sore ia lap dengan kain bersih. Juga ada cacaran beras kuning. Ia menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Mungkin ini kotoran yang tertiup angin kali ya, pikirnya. Namun logika itu runtuh saat beberapa pembeli lewat dan mendadak menutup hidung, seakan mencium sesuatu yang tak sedap. Mereka buru-buru melangkah ke kios sebelah tanpa menoleh lagi. Hati Wicakra makin gelisah. Ia pun mulai mendatangi beberapa pedagang lama yang dulu sering mengajaknya bercakap. Di kios bumbu dapur, ia menyapa Mbak Rahayu, pedagang yang dulu ramah padanya. Loh, Mas Wicak, sehat toh? Tanya Mbak Rahayu sekilas, sambil menimbang cabai. Sehat Mbak, cuma agak pusing saja akhir-akhir ini. Jawabnya berusaha tersenyum. Mumet iki Mbak. Saya mau tanya, kios saya belakangan kok terasa sepi ya? Padahal dulu langganan sering mampir. Mbak Rahayu mendadak terdiam. Tatapannya berpaling. Tangannya sibuk membungkus cabai seakan tidak mendengar. Wicakra tahu itu tanda ia sedang menghindar. Ia lalu mencoba bertanya ke pedagang lain. Di kios sayur, Pak Kiem hanya menjawab singkat. Namanya juga dagang Mas, ada sepi ada rame. Ia buru-buru melayani pembeli lain. Bahkan di kios ikan temannya yang dulu suka bercanda, Rasno, tiba-tiba berlagak sibuk menata ember penuh ikan dan tak mau menoleh. Wicakra merasa semakin asing di pasar yang dulu seperti rumah keduanya. Semua orang seakan menutup mulut rapat-rapat. Siang itu, saat ia sedang duduk termenung di kios, seorang lelaki tua datang menghampiri. Tubuhnya kurus, wajahnya dipenuhi keriput, rambutnya memutih. Ia adalah Pak Ramiyin, pedagang tua yang sudah puluhan tahun berjualan rempah-rempah di pasar. Orang mengenalnya sebagai sosok yang bijak, meski jarang bicara. Wicak, suara Pak Ramiyin lirih, nyaris berbisik. Kau kelihatan pucat sekali. Tidurmu tak nyenyak ya? Wicak menoleh agak terkejut. Iya Pak,
Badan saya akhir-akhir ini aneh. Kepala pusing, mata sering kabur, kios pun jadi supi. Mumet, Pak. Pak Ramiin menatapnya lama, lalu duduk di kursi kecil dekat pintu kios. Ia menunduk sebentar sebelum berkata pelan, "Aku mencium sesuatu di tokomu, bau yang bukan berasal dari kain. Kau sadar?" Wicak tercekat. Ia memang mencium bau amis sejak tadi pagi. Iya, Pak. Tapi saya kira hanya perasaanku saja, Pak. Pak Ramiin menggeleng. Bukan perasaan. Itu tanda ada sesuatu yang menempel di tokomu. Kiriman gaib mungkin. Jantung Wicak berdegup kencang. Ia ingin tertawa mendengar kata itu, tapi tenggorokannya tercekat. Kiriman gaib? Maksud Bapak apa sih? Jangan bercanda ah. Saya ini udah mumet. Jangan ditambah aneh-aneh, Pak. Sesepuh itu menatapnya serius. Aku sudah lama di pasar ini, Nak. Sudah banyak lihat pedagang yang rezekinya ditutup karena iri hati orang lain. Aku sudah banyak menyaksikannya. Tanda-tandanya sama. Toko bau amis, dagangan cepat kotor, tubuh bawaannya lemes, males. Itu bukan penyakit biasa. Wicak menggeleng keras. Tidak mungkin, Pak. Saya tidak percaya begituan. Semua ini mungkin karena saya kelelahan atau pelanggan lebih suka belanja di kios lain. Pak Ramiin tak memaksa. Ia hanya menepuk bahu Wicak pelan. Kalau kau tak percaya, biarlah. Tapi ingat pesanku. Jangan abaikan tanda-tanda. Nanti kau akan tahu sendiri. Seusai Pak Ramiin pergi, hati Wicak semakin tak tenang. Kata-katanya berputar di kepalanya, bercampur dengan rasa sakit yang tak kunjung reda. Malam itu setelah pasar sepi, Wicak memutuskan tinggal sebentar di toko. Ia ingin memastikan sendiri, ada apa sebenarnya? Lorong pasar mulai lengang, hanya terdengar suara jangkrik dari luar gedung. Jam menunjukkan pukul 9 malam ketika ia duduk sendirian. Lampu neon di atas toko berkelip-kelip menimbulkan bayangan aneh di dinding. Tiba-tiba terdengar suara duk, duk, berat, seperti langkah hewan besar. Wicak tertegun. Ia menahan nafas, menajamkan telinga. Suara itu semakin dekat, menajamkan telinga. Suara itu semakin dekat. Terdengar menyeret lantai ubin dengan getaran halus. Ia berdiri perlahan, tangannya gemetar. Matanya menatap lorong gelap di ujung pasar. Suara itu berhenti, hanya sunyi. Siapa di sana? Suaranya serak, hampir tak keluar. Tak ada jawaban. Tapi beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Lebih keras, seolah makhluk besar berjalan ke arahnya. Bayangan hitam samar muncul di dinding kios seberang, besar dan membungkuk, seperti kepala hewan dengan tanduk. Wicak hampir pingsan. Ia mundur, tubuhnya gemetar hebat. Bau amis kembali menusuk hidung, lebih tajam daripada siang tadi. Namun sebelum sosok itu benar-benar tampak, suara langkah berhenti, lampu neon berkelip sekali lagi, lalu stabil. Bayangan itu lenyap seakan tak pernah ada. Dengan nafas terengah-engah, Wicak segera mengemasi dagangannya. Ia menutup kios dengan tergesa. Keringat dingin bercucuran di pelipis. Saat melangkah pulang, hatinya berbisik lirih. Apa yang dibilang Pak Ramiin tadi mungkin benar. Sejak malam itu Wicak mulai yakin ada sesuatu yang tidak beres. Namun ia masih berusaha menyangkal, menggantungkan harap bahwa semua bisa dijelaskan dengan akal sehat. Hanya saja, semakin ia menyangkal, semakin dalam ketakutan itu mencengkram. Setelah di rumah, dia tidur. Dalam tidurnya ia tiba-tiba terjerembab dalam mimpi yang begitu nyata. Di dalam mimpi itu, ia berdiri di tengah lorong pasar anyar yang baru direnovasi. Lampu-lampu neon di atasnya berkelip, beberapa mati, membuat suasana remang-remang. Udara terasa pengap, bercampur bau amis yang menusuk hidung. Dari arah kiosnya sendiri, terdengar derap langkah berat. Wicak menoleh, dan di sana, tepat di depan kios kain miliknya, berdiri seonggok jelmaan makhluk kebo berwarna hitam legam. Tubuhnya besar, 2 kali lipat lebih tinggi dari makhluk manusia dewasa. Matanya menyala merah, menyilaukan seakan bara api hidup yang menatap langsung ke dalam jiwa. Tubuh manusia, kepalanya seperti kepala binatang kebo, kerbau. Kebo ireng, gumam Wicak dalam mimpi itu, lidahnya keluh. Kebo itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, menatapnya tajam.
Namun dari hidungnya keluar hembusan nafas panas bercampur uap busuk. Tanah di sekitar kios terlihat becek, padahal pasar anyar itu seharusnya kering. Dalam sekejap, sosok kebo menghentakkan kaki di depannya. Suara hentakan itu memekakkan telinga, membuat lantai pasar berguncang. Wicak tersentak dan langsung terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Ia terduduk di ranjang. Dada berdebar kencang. Mimpi itu terasa terlalu nyata. Wajah jelmaan makhluk kebo ireng dengan mata merah masih jelas terbayang di pelupuk matanya. Hanya mimpi, gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. Namun rasa gelisah itu tak hilang begitu saja. Pagi harinya Wicak kembali berangkat ke pasar seperti biasa. Meski tubuhnya terasa lebih lemas dari biasanya. Begitu membuka pintu kios di pagi itu, matanya terbelalak. Di lantai keramik yang biasanya bersih kini, terlihat jejak tapak hewan besar. Bekas itu berlumpur, masih basah oleh tanah yang menempel, seolah-olah hewan itu baru saja lewat. Mustahil, Wicak berbisik. Kiosnya berada di dalam gedung pasar jauh dari pintu masuk. Tidak mungkin ada kebo atau hewan besar lain bisa masuk ke sana tanpa sepengetahuan orang. Apalagi jejak tanah itu berderet rapi menuju bagian belakang kiosnya, lalu lenyap begitu saja, hilang seperti tidak pernah ada. Ia berjongkok, menyentuh bekas lumpur itu. Tangannya benar-benar basah. Tanah itu nyata, bukan halusinasi. Jantungnya makin berdetak kencang. Apa ini ada hubungannya dengan mimpiku semalam? Pikirnya dengan rasa takut bercampur bingung. Hari itu dagangannya kembali sepi. Tak satu pun calon pembeli berhenti di kiosnya atau bertanya-tanya. Gak ada. Sementara kios tetangganya masih tetap ramai. Terlebih kios milik Sardanu. Lelaki itu tampak selalu penuh percaya diri, berdiri tegap dengan senyum lebar menyambut pembeli. Suara tawanya yang keras terdengar berulang kali, membuat Wicak semakin merasa terpojok. Saat Wicak duduk termenung di bangku kecil dalam kiosnya, Sardanu melihat sambil membawa kantong besar berisi uang receh. Ia berhenti sejenak, menoleh ke arah Wicak, lalu menyunggingkan senyum sinis. Wicakra, kasihan sekali ya. Dulu kiosmu paling ramai kan, sekarang malah kayak kuburan, ucap Sardanu sambil tertawa kecil. Wicakra menahan amarahnya. Tubuhnya memang lemah, tapi hatinya bergolak. Rezeki sudah ada yang ngatur, tidak perlu menyindir orang lain kau, balasnya dengan suara pelan namun tegas. Sardanu mengangkat bahu, pura-pura tidak peduli. Tentu, tapi jangan salahkan kalau pembeli lebih suka ke tempat yang jelas berkualitas. Dagangan selalu baru, stoknya selalu baru, gak ada stok lama di sini. Dagangan bersih, pelayanan ramah. Kau tahu sendiri kan, orang sekarang lebih pilih yang memberi untung, katanya sambil melirik tajam lalu berjalan pergi. Wicakra hanya bisa menggenggam erat kain di tangannya. Ada sesuatu dalam tatapan Sardanu yang terasa aneh, seperti menyimpan kepuasan tersembunyi atas kesialan dirinya. Seakan-akan Sardanu tahu persis apa yang menimpa dirinya. Hari demi hari, keanehan dagangannya yang baru saja dilipat rapi, tiba-tiba sudah penuh debu atau bau apek seperti kain tua. Pelanggan yang sempat datang pun buru-buru pergi, menutup hidung dan enggan membeli. Malam berikutnya, Wicak kembali dihantui mimpi. Kali ini kebo ireng itu berjalan mendekatinya. Setiap langkahnya meninggalkan bekas lumpur di lantai kios. Suara nafasnya berat, seperti geraman panjang. Rezekimu tak tutup, mandek. Terdengar suara paro dari mulut kebo itu. Wicak terjerembab, tidak bisa bergerak, hanya bisa menatap mata merah yang semakin dekat. Ia kembali terbangun dengan teriakan tertahan. Tubuhnya menggigil hebat. Kali ini ia benar-benar merasa tidak bisa lagi mengabaikan semua tanda-tanda itu. Ini bukan sekedar mimpi. Ada yang mengirim sesuatu padaku, katanya dalam hati, mengingat ucapan Pak Ramiyin yang pernah memperingatkannya soal kiriman gaib. Esok harinya, suasana pasar terasa semakin menyesakkan. Saat Wicakra melangkah menuju kios, beberapa pedagang tampak berbisik-bisik sambil melirik ke arahnya. Ia mendengar samar-samar kata-kata seperti, "Kena kiriman, kasihannya,
habis sudah. Dan Sardanu memang kuat. Hatinya semakin berat mendengar bisikan-bisikan itu. Sementara itu Sardanu semakin menonjol. Kiosnya bukan hanya ramai, tapi pembeli sampai berdesakan. Barang dagangannya selalu terlihat baru, bersih dan penuh energi. Sardanu pun sering terlihat memberi uang ke beberapa kulit pasar. Tips yang lebih banyak membuatnya semakin disegani. Wicakra hanya bisa menunduk, berusaha mengumpulkan sisa-sisa tenaganya untuk bertahan. Namun bayangan kebo ireng dengan mata merah itu terus menghantui pikirannya. Ia mulai yakin bahwa sosok itulah yang menutup pintu rezekinya, membuat tubuhnya lemah dan menghalangi setiap usaha yang ia lakukan. Malam itu ketika ia hendak menutup kios, ia mendengar suara berat menyerupai derap langkah hewan besar di lorong pasar. Suaranya jelas, bergema, tapi ketika ia menoleh lorong kosong itu, lampu neon berkelip, bayangan-bayangan bergerak aneh di dinding. Wicak menelan ludah, tubuhnya kaku. Ia tahu sosok kebo ireng itu masih mengintainya, bukan hanya dalam mimpi, tapi sekarang juga di dunia nyata. Hari-hari Wicak kian berat. Setelah peristiwa jejak kebo ireng di kiosnya, tubuhnya semakin lemah. Awalnya hanya kepala yang sering pusing dan mata yang kabur. Kini rasa sakit menjalar ke seluruh tubuh. Bangun dari tidur pun ia harus bersusah payah. Kakinya seperti kehilangan tenaga. Sendi-sendi kaku dan dadanya sering terasa sesak, seolah ada beban berat menindih. Nastiti, istrinya, semakin khawatir. Ia sering mendapati suaminya duduk terkulai di bangku tanpa daya. Wajah pucat dan mata cekung. "Mas, sampai kapan kamu mau begini? Dagangan sepi, badanmu pun makin kurus," ucap Nastiti sambil menahan tangis. Wicakra hanya menggeleng pelan. "Aku tidak tahu, Ti. Seolah ada sesuatu yang menghisap tenaga aku setiap hari," jawabnya lirih. Namun bukan hanya kondisi Wicakra yang meresahkan. Nastiti pun mulai merasakan keanehan di rumah. Di sudut-sudut gelap, terutama menjelang malam, ia sering melihat bayangan hitam. Bayangan itu tidak berbentuk jelas, hanya gumpalan kelam, seperti asap pekat yang menempel di dinding atau bergerak cepat di pojok ruangan. Bila ia menoleh lebih tajam, bayangan itu lenyap, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Suatu malam ketika Wicakra terlelap, Nastiti terbangun oleh suara langkah berat. Suara itu terdengar jelas dari ruang tengah rumah mereka. Dek, dek, dek. Langkah yang lambat, namun setiap hentakan membuat lantai seperti bergetar. Nastiti menahan nafas, menggenggam erat ujung selimut. Tubuhnya gemetar, tapi ia memberanikan diri mengintip. Di ambang pintu kamar, ia melihat bayangan besar bergerak. Bentuknya menyerupai kepala hewan dengan tanduk panjang. Matanya berkilat merah samar dalam kegelapan. Nastiti tercekik rasa takut, tidak mampu berteriak. Ia hanya menutup mata rapat-rapat, berdoa dalam hati agar bayangan itu segera pergi. Pagi harinya Nastiti mencoba menceritakan semua itu kepada suaminya, namun Wicak hanya terdiam. Ia merasa tubuhnya semakin tidak sanggup, bahkan untuk sekedar berdiri. "Aku semalam rasanya seperti ada yang menindihku, Ti. Nafasku tak sampai-sampai, hampir habis. Aku dengar suara nafas hewan besar di samping telingaku, panas, berat dan seolah ada kebo yang berdiri tepat di atas dadaku," kata Wicakra dengan wajah pucat pasi. Malam demi malam, teror itu semakin nyata. Kadang terdengar suara hewan meringkik dari halaman rumah, padahal tidak ada satupun binatang peliharaan di sana. Kadang pintu berderi terbuka sendiri, lalu tertutup keras seolah didorong dari dalam. Suara nafas berat terus menghantui, terutama saat Wicak hampir tertidur. Nastiti mulai tidak sanggup menanggung kecemasan itu seorang diri. Ia memutuskan untuk menemui Pak Ramiyin lagi di pasar. Sesepuh yang sebelumnya sudah memperingatkan tentang kiriman gaib kepada Wicak, tapi diabaikan. Sore itu dengan langkah tergesa ia menemui lelaki tua itu di warung kopi kecil di pojok pasar. "Pak, saya mohon maaf mengganggu. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Suami saya makin parah. Di rumah pun saya lihat bayangan hitam besar seperti hewan kerbau," kata Nastiti dengan suara bergetar.
Pak Ramiin menatapnya lekat. Wajahnya tampak muram. Aku sudah menduganya, Nduk. Kiriman itu tidak hanya mengganggu di kios, tapi juga sudah mengikuti sampai rumah. Itu bukan hal sepele. Kalau tidak segera ditangani, suamimu bisa benar-benar kehilangan nyawa. Kau harus mencari bantuan. Nastiti menelan ludah, matanya berkaca-kaca. Bantuan siapa, Pak? Saya tidak tahu harus kemana. Pak Ramiin menghela nafas panjang. Ada seorang peruqyah desa, namanya Mbah Sondri. Orang tua itu sudah puluhan tahun menolong orang-orang yang kena gangguan gaib. Tapi kau harus segera. Jangan tunggu sampai suamimu benar-benar tumbang. Mendengar nama itu, Nastiti merasa secercah harapan. Meski hatinya masih diliputi takut. Mbah Sondri? Ia mengulang dengan lirih. Ya, dia tinggal di ujung perbatasan kabupaten ini. Rumahnya dekat sawah yang luas. Banyak yang segan padanya. Karena ilmunya bukan sembarangan. Kalau ada yang bisa melawan kiriman sekuat ini, ya hanya beliau. Jelas Pak Ramiin dengan nada serius. Ketika Nastiti pulang dan menyampaikan hal itu pada Wicakra, suaminya hanya terdiam lama. Ia masih diliputi keraguan. Baginya, segala urusan gaib adalah sesuatu yang sulit diterima nalar. Namun keadaan tubuhnya yang semakin merosot membuat ia tak punya banyak pilihan. Mungkin memang sudah waktunya aku mencari pertolongan. Kalau tidak, aku takut malam-malam berikutnya aku tidak bangun lagi, ucap Wicak akhirnya. Nastiti menggenggam tangannya erat. Kita akan cari Mbah Sondri. Asal Mas mau berjuang, aku juga akan menemani Mas. Malam itu sebelum benar-benar tidur, Wicak duduk termenung di tepi ranjang. Pikirannya penuh kecemasan. Ia masih bisa mendengar samar suara hembusan nafas berat, seperti hewan besar yang berdiri di sudut kamar, mengawasinya. Meski tak terlihat jelas, hawa panas dari makhluk itu seakan menempel di kulitnya. Wicak menutup mata rapat, berdoa dalam hati. Ia sadar waktunya semakin sempit. Kiriman Kebo Ireng bukan hanya sekedar gangguan. Ia sudah menjadi ancaman nyata yang siap merenggut nyawanya kapan saja. Dan hanya satu jalan yang kini terbuka, mencari perlindungan dari seseorang yang benar-benar paham menghadapi hal-hal gaib, Mbah Sondri. Sore itu langit desa mulai menguning ketika sosok tua berjubah putih lusuh turun dari mobil Daihatsu Zebra menuju rumah Wicakra. Itulah Mbah Sondri. Usianya lebih dari 70 tahun, tubuhnya kurus tapi tegak, dengan tatapan mata dalam yang seolah bisa menembus isi hati orang. Nastiti menyambut dengan wajah penuh harap. Bah, terima kasih sudah mau datang. Saya sudah bingung harus bagaimana lagi. Mbah Sondri hanya mengangguk pelan, lalu menatap Wicak yang terbaring di tikar ruang tengah. Nafas Wicak berat, kulitnya pucat, dan matanya setengah terbuka dengan pandangan kosong. Penyakitmu bukan sekedar sakit badan, Nak Wicak, ujar Mbah Sondri lirih. Ada sesuatu yang menempel. Kita perlu membacakan ayat-ayat Allah agar jelas siapa yang bermain di sini. Nastiti duduk di sisi suaminya, menggenggam tangan Wicak erat-erat. Wajahnya tegang penuh kecemasan. Mbah Sondri mulai duduk bersila, membacakan ayat-ayat ruqyah. Suaranya tenang namun tegas. Setiap lafaz bergema memenuhi ruangan yang mulai terasa sesak. Awalnya Wicak hanya menggeliat pelan, namun tak lama kemudian tubuhnya mulai kejang-kejang, bereaksi. Nafasnya memburu. Dan dari mulutnya keluar erangan berat yang sama sekali bukan suaranya. Suara itu dalam, serak, mirip geraman hewan besar. Nastiti terpekik kecil. Ya Allah, Mas. Mbah Sondri menepuk pundaknya pelan. Tenang, Duk, jangan takut. Ini tandanya ada yang bersembunyi di dalam tubuhnya, dan dia sedang bermain-main. Bacaan terus dilanjutkan. Semakin lama tubuh Wicak semakin tak terkendali. Tangannya menghentak-hentak tikar, matanya mendelik. Mulutnya bergetar lalu terdengar suara parau. Pergi, jangan kau usir aku ingin tetap di sini. Nastiti langsung menangis, memeluk suaminya erat-erat, tapi Mbah Sondri tetap tenang, menatap ke arah sudut ruangan. Kamu bukan pemilik tubuh ini, katakan siapa yang mengutusmu. Mendadak udara di ruangan berubah dingin, dan di sudut ruangan tampak gumbalan hitam yang semakin pekat. Perlahan samar-samar muncul wujud besar menyerupai kebo. Matanya merah menyala, tanduknya runcing, tubuhnya seolah dibalut kabut pekat. Nafasnya terdengar berat, panas, bercampur bau amis yang menusuk hidung. Nastiti menjerit kecil.
menutup mulut dengan kedua tangannya. Tubuhnya gemetar, air mata bercucuran. Astagfirullah, ternyata benar, gumam Mbah Sondri. Kiriman jin Kebo Ireng. Makhluk itu menggeram, suaranya bergema dari dinding ke dinding. Dia harus habis, rezekinya harus ditutup, terus nyawanya untuk kami. Wicak kembali menjerit, tubuhnya seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Tangannya mencakar-cakar lantai, seakan kesakitan luar biasa. Mbah Sondri terus membaca doa, kali ini lebih lantang. Suara ayat-ayat suci bergemuruh, membuat bayangan Kebo itu bergetar, namun wujudnya belum hilang. Hanya samar menipis dan menebal bergantian, seperti asap yang melawan angin. Setelah beberapa saat, Mbah Sondri menghentikan bacaannya. Ia menarik nafas panjang, lalu berkata kepada Nastiti dengan nada berat, "Ini bukan gangguan biasa. Yang sudah menempel pada suamimu adalah hasil dari ritual wedhus ireng. Ritual hitam itu dilakukan dengan darah kambing hitam yang ditumbalkan. Jin yang dipanggil diberi makan darah, lalu diikat perjanjian untuk disuruh menutup rezeki orang yang dituju. Dan makhluk itu adalah jin Kebo Ireng." Nastiti tercekat, wajahnya pucat pasi. Kebo Ireng, astagfirullah, jadi benar ini kiriman orang. Mbah Sondri mengangguk pelan. Iya, Nduk. Jin Kebo Ireng itu bukan datang sendiri. Ia sengaja diutus untuk merusak usaha dan hidup Wicakra ini. Ritual ini kejam sekali. Tidak hanya mengincar harta, tapi juga nyawa. Wicak yang sudah agak tenang, meski tubuhnya masih lemah, berusaha bersuara. Siapa yang tega melakukan ini pada saya, Mbah? Mbah Sondri menatapnya dalam, lalu berkata hati-hati, "Aku tidak bisa menyebut nama, tapi biasanya kiriman seperti ini datang dari orang yang iri. Orang dekat yang tidak rela melihatmu lebih baik, lebih maju, lebih bahagia. Kalau dilihat dari arah serangan dan sifat gangguannya, aku yakin pengirimnya adalah seseorang dari lingkungan pasar, seseorang yang merasa tersaingi dengan rezekimu." Wicakra terdiam. Bayangan wajah Sardanu seketika muncul di pikirannya. Pedagang kain itu selalu menyindirnya, selalu tampak puas ketika kiosnya sepi. Tapi Wicakra belum berani memastikan. Nastiti menggigit bibirnya, tangisnya kembali pecah. Ya Allah, tega sekali mereka. Apa tidak takut diazab ya, Mbah? Mbah Sondri menepuk bahunya. Orang yang hatinya sudah tertutup iri dan tamak, kadang tidak lagi peduli halal haram. Mereka rela bersekutu dengan jin demi harta. Tapi ingatlah, sekuat apapun kiriman gaib, tetap lebih lemah dari kuasa Allah. Yang penting sekarang, kita harus melawan dengan doa dan kesabaran. Sementara itu, di sudut ruangan, bayangan Kebo Ireng sudah memudar. Namun hawa dingin dan bau amis masih tertinggal, seakan menjadi tanda bahwa makhluk itu belum benar-benar pergi. Mbah Sondri menutup pertemuan malam itu dengan doa panjang. Ia berjanji akan datang kembali, membawa persiapan lebih lengkap untuk menghadapi makhluk kiriman itu. Ini baru permulaan, nak. Pertarungan belum selesai. Kau harus kuat, jangan biarkan rasa takut lebih besar dari keyakinanmu pada Allah. Wicakra hanya mengangguk lemah. Di dalam hatinya ia tahu bahwa hidupnya kini bukan lagi sekedar soal berdagang di pasar. Ada perang yang jauh lebih besar sedang berlangsung. Perang antara doa dan ilmu hitam, antara cahaya dan kegelapan. Dan ia mau tidak mau menjadi pusat dari pertarungan itu. Selang 3 hari, keadaan Wicak tambah memprihatinkan. Mbah, Mas Wicak sudah tak karuan itu, Mbah, bisik Nastiti, suaranya bergetar. Ketika Daihatsu Zebra masuk ke halaman rumah Wicak, ditemani dengan santrinya, Mbah Sondri turun. Semalam hampir mati sesak, saya sampai takut kehilangan dia, Mbah, lanjut Nastiti. Mbah Sondri mengangguk, lalu menatap lurus ke dalam kamar. Di sana, Wicak terbaring lemah, wajahnya pucat pasi. Pelipisnya dipenuhi keringat meski udara malam cukup dingin. Setiap kali ia menarik nafas, terdengar suara berat seperti hembusan nafas hewan besar. Baiklah, semoga malam ini kita bisa merampungkan, mencabut, melawan kiriman itu dengan tuntas. Kita akan lakukan ruqyah lebih mendalam, ujar Mbah Sondri pelan. Tapi apapun yang terjadi nanti, kamu harus kuat ya, Nduk.
Jangan menangis terlalu keras, jangan panik. Jin akan mencari celah dari ketakutanmu. Dia bisa merasuk ke tubuhmu. Nastiti mengangguk, walau matanya sudah berair. Ia duduk di samping pintu, menggenggam tasbih peninggalan almarhumah ibunya. Mbah Sondri duduk bersila di sisi ranjang dan mulai melantunkan ayat-ayat dengan suara yang tegas, sementara para santri berjaga di luar rumah. Wicak yang semula hanya terbaring lemah mendadak menegang. Tubuhnya bergetar, nafasnya berubah semakin kasar. Wah! Jeritnya tiba-tiba, tapi suara itu bukan suaranya. Lebih dalam, lebih berat, seperti suara binatang buas. Reaksi yang sama ketika dilakukan ruqyah yang pertama. Nastiti menjerit ketakutan. Astagfirullah, Mas. Tubuh Wicak bergetar keras. Punggungnya melengkung hingga nyaris terangkat dari ranjang. Mulutnya terbuka lebar, lidahnya menjulur. Lalu dari tenggorokannya keluar suara ringkikan rendah bercampur erangan. Di sudut kamar, bayangan hitam itu mulai tampak kembali, samar-samar, menyerupai sosok kerbau hitam bertubuh besar, dengan sepasang mata merah menyala, menatap tajam ke arah Mbah Sondri. Astagfirullah, seru Mbah Sondri, menepukkan daun bidara ke tubuh Wicakra. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba, Wicakra menggeram keras. Hentikan! Suara itu bukan miliknya. Nastiti menutup mulutnya, menahan isak, tubuhnya bergetar, tapi ia mencoba mengingat pesan Mbah Sondri. Langsung saja, siapa yang menyuruhmu? Kita sudah bertemu kemarin kan? Tanya Mbah Sondri lantang, tetap membaca doa, sambil menatap sosok tak kasat mata yang semakin jelas. Aku penjaga, aku dikirim oleh... Suara Wicak bergetar seperti bercampur dengan suara hewan. Aku dikirim oleh Sardano. Dialah yang memanggilku dengan darah wedus ireng. Aku tak bisa pergi. Mbah Sondri mengerutkan kening. Kata-kata itu jelas, Sardano. Nama itu membuat Nastiti langsung teringat wajah sinis tetangga kios mereka yang selalu menyindir dengan penuh kebencian. Jadi benar dugaanku, gumam Mbah Sondri. Memang ritual wedus ireng itu bukan main-main. Itu ikatan darah. Tapi ingat, kau jin, kau bukan tuan atas manusia. Kau hanya pengabdi yang diikat perjanjian. Dengan izin Allah, kau bisa diputuskan. Bayangan hitam itu semakin memberontak. Dinding kamar bergetar. Jendela berderak-derak seolah ada yang mengguncang dari luar. Angin dingin berembus tiba-tiba membuat lilin kecil di meja hampir padam. Tubuh Wicak mendadak terdorong ke atas, lalu jatuh keras keranjang. Mulutnya mengerang panjang. Dari tenggorokannya keluar suara hembusan berat, mirip kerbau yang menghembuskan nafas. Nastiti menjerit kecil, menutup wajahnya dengan tangan. Tenang, Duk, kata Mbah Sondri. Ia menepukkan tangannya ke dada Wicak, lalu melanjutkan bacaan ruqyah. Namun jin itu tak tinggal diam. Lewat tubuh Wicak ia berteriak lagi. Kau tak akan bisa memutuskan perjanjian itu. Aku sudah diberi tumbal. Ikatan kami kuat. Darah wedus ireng sudah jadi ikatanku. Selama darah itu mengalir, aku tetap di sini. Wicakra akan mati di tanganku. Suara itu menggelegar, membuat Nastiti merasa bulu kuduknya berdiri semua. Mbah Sondri berhenti sejenak, menatap tajam ke arah Wicak yang terus menggeliat. Ingat, meski ada ikatan darah, semua kuasa tetap milik Allah. Kau bisa menolak, tapi doa akan membakar ikatan itu dan memutusnya. Jika kau tak pergi sekarang, kau akan hancur oleh firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah Sondri lalu menuangkan air ruqyah ke telapak tangannya, menepuk keras wajah dan kepala Wicak. Tubuh Wicak bergetar hebat. Lalu terdengar pekikan melengking. Suara jin itu berbaur dengan suara manusia, menciptakan harmoni teror yang menusuk telinga. Nastiti meneteskan air mata melihat suaminya hampir tak berbentuk lagi karena kesakitan. Ya Allah, kuatkan dia, kuatkan kami. Mbah Sondri terus melawan dengan doa. Tapi jelas, jin kebo ireng bukan jin biasa. Ia terikat pada ritual yang paling kejam, yang melibatkan pengorbanan darah. Itulah mengapa ia begitu kuat dan enggan melepaskan diri. Pertarungan batin itu berlangsung lama. Antara bacaan doa yang tak henti dipanjatkan, teriakan Wicak yang memelas, dan rawangan jin kebo ireng yang marah. Malam itu, rumah Wicak berubah seperti medan perang tak kasat mata. Hingga akhirnya, di antara jeritan itu, jin itu kembali bersuara. Kau boleh mencoba, Pak Tua, tapi aku tak bisa pergi. Sardano sudah memberiku jalan.
Darah wedus ireng tak bisa kau hapus dengan air dan doa. Mbah Sondri menghentikan bacaannya sejenak. Nafasnya terengah. Matanya menatap lurus ke arah sosok bayangan kerbau hitam yang kini semakin jelas berdiri di sudut kamar. Besar, menyeramkan, matanya merah membara. Kalau begitu, katanya tegas, kita akan lihat seberapa kuat ikatan darah itu. Karena lebih kuat dari darah wedus ireng adalah firman Allah yang menghidupkan dan mematikan segalanya. Ia kembali membaca doa dengan suara lebih keras, lebih dalam, seperti alunan yang menggetarkan langit-langit rumah. Nastiti pun mencoba menguatkan diri, menggenggam tasbihnya erat, ikut melantunkan istighfar. Di ranjang, tubuh Wicak berguncang semakin keras. Jin kebo ireng meraung, suaranya melengking dan menggelegar, hingga kaca jendela pecah berderak. Setelah itu Mbah Sondri langsung meraih botol air ruqyah yang diserahkan oleh santrinya, menyiramkan isinya ke tubuh Wicak. Seketika tubuh Wicak menggeliat, dari kulitnya keluar aroma busuk seperti daging terbakar. Bayangan kebo ireng itu meraung marah, suaranya membuat kaca jendela pecah berderak. Raungan jin kebo ireng kini lebih melengking, seperti ribuan suara bercampur jadi satu. Tanduknya menghantam dinding, meninggalkan retakan panjang. Tapi semakin keras ia melawan, semakin keras doa Mbah Sondri menusuknya. Hingga akhirnya, dengan teriakan panjang yang mengguncang ruangan, tubuh Wicak mengeluarkan suara raungan dengan teriakan yang panjang, lalu memuntahkan semua isi perut yang sangat menjijikan. Di pojok ruangan, jin kebo ireng terhempas ke belakang, menubruk dinding, lalu meledak menjadi kabut hitam. Kabut itu berputar, melingkar, lalu lenyap seketika, meninggalkan bau gosong yang menusuk hidung. Tubuh Wicak terkulai, nafasnya terengah tapi perlahan mulai stabil. Matanya yang tadi merah kembali normal, walau wajahnya masih lemah. Nastiti segera berlari menghampiri, memeluk suaminya sambil menangis. Alhamdulillah Mas Wicak, sampean kembali. Mbah Sondri mengusap keringat di dahinya. Wajahnya letih, tapi matanya penuh syukur. Alhamdulillah, sudah selesai. Kiriman itu sudah musnah. Ikatan darahnya diputus. Tapi ingat nak Wicak, ini bukan hanya soal jin. Semua ini berawal dari hati manusia yang iri. Itulah yang lebih berbahaya. Wicak meski masih lemah meneteskan air mata. Suaranya parau, hampir tak terdengar. Besok, periksalah ke rumah sakit dan minumlah suplemen vitamin agar tubuhmu cepat fit kembali ya nak. Malam itu berakhir dengan keheningan panjang. Wicak tertidur pulas untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu tersiksa. Nastiti duduk di sampingnya, masih terisak, tapi kini ada rasa lega yang menenangkan. Beberapa hari kemudian, setelah diminumi beberapa suplemen dan vitamin dari dokter, tubuh Wicak pulih perlahan. Ia mulai bisa berdiri, berjalan hingga kembali ke kios pasar. Anehnya, usahanya yang sempat anjlok kini kembali ramai. Pembeli berdatangan, kiosnya hidup lagi. Sementara toko kios Sardanu yang dulu selalu ramai, perlahan mulai sepi, dan orang-orang mulai berbisik bahwa ada aura aneh di sekelilingnya. Namun, bagi Wicak dan Nastiti, kemenangan itu bukan hanya soal kembali sehat atau kios kembali ramai. Luka batin tetap ada, karena mereka tahu semua bencana itu berawal bukan dari jin, melainkan dari hati, penyakit hati manusia yang penuh iri. Dan luka itulah yang menjadi pengingat bahwa manusia yang dikuasai iri hati bisa jauh lebih berbahaya daripada makhluk gaib manapun. Tamat. Demikianlah sebuah kisah, semoga bisa mengambil hikmah. Mohon maaf kalau ada salah kata. Fakta Sejarah pamit, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.